MS. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss hari ini tadi sempat naik, cuman di bawah turun lagi. Close di harga penutupan yang kemarin ya. Oke, ini udah turun cukup dalam. Kalau support terdekatnya sih masih di 248 ya, 248, 246 itu area support Swiss. Kalau kita cek apakah ada yang akumulasi di saham Swiss untuk di harga saat ini. Harga saat ini tanggal 18 Oktober untuk selisih belum ada yang akumulasi ya. Hari ini yang jualan AK net sell 1,8 ditampung oleh CC ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 17 untuk selisih juga belum ada yang akumulasi. Tapi retailnya udah ada yang keluar nih. XC net sell 548 juta, XL net sell 226 juta. Oke, jadi kalau retailnya udah mulai keluar, terus ada bandar yang masuk, nah itu biasanya harganya akan dinaikin. Tapi untuk sementara sih mending wait and see aja untuk saham Swiss karena belum rame ya. Tapi tetap disclaimer, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau untuk besok gimana, karena hari ini belum ada yang akumulasi ya biar. Jadi kalau nggak konsolidasi malah bisa turun ke area sini ya, 248 ya. Oke, itu untuk saham Swiss. Kalau kita cek dari tanggal 10 untuk saham Swiss diakumulasi oleh YP loh. Dari tanggal 10 YP net B5M average di 303 ya, cukup tinggi di area sini 303 ya. Jadi ya ada yang nyangkut juga ya si YP. Dan untuk YP ini salah satu market makernya selain MG YP ya. Oh YP emang market maker si Swiss YP untuk saat ini. YP nya net B5. Oke, itu untuk saham Swiss ya. Jadi YP nyangkut di 303 cuman nggak terlalu banyak. Mungkin nunggu retailnya sebagian keluar baru dinaikin mungkin ya. Oke, itu untuk saham Swiss. Skenario-nya sih akan turun dulu ke area sini. Habis itu dinaikin. Tapi ya nggak tahu juga kalau YP besok langsung nge-HK ya. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini konsolidasi ya, tadi sempat naik tapi ditarik turun lagi ya. Tadi sempat naik ke level 216 ya. Tapi di bawah turun plus di 206 secara keseluruhan minus 0,9%. Jadi untuk saham Goto masih konsolidasi. Kalau kita cek hari ini apakah sudah ada yang nampung, ada yang akumulasi. Itu untuk hari ini tanggal 18 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh CC ya. Jadi ini gantian terus yang distribusi setelah PD, MYU, sekarang CC ya. Yang jadi market maker hari ini CC-nya net sell 19,3, jadi kemungkinan yang nurunin itu si CC. Dan yang nampung untuk hari ini ada YP, AK, RX ya. PD masuk 3M aja. Aslinya net buy ya, jadi ini aslinya mulai masuk di saham Goto. Untuk besok sih kemungkinan sih masih akan konsolidasi ya untuk saham Goto. Jadi ya sabar aja. Kalau yang masih floating loss, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau untuk resistennya masih di sini, masih di 230 dan supportnya masih di 180. Oke, itu untuk saham Goto, kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi. Selanjutnya kita cek saham Arto ya. Dan untuk saham Arto hari ini tadi open di bawah tapi ditarik naik ya. Oke, jadi untuk saham-saham digital hari ini naik cukup tinggi. Termasuk Arto ini tadi open di berapa? 4.560 ya, tadi open di area sini sempat di bawah turun tapi habis itu ditarik naik. Dan kita tahu untuk saham Arto kemarin ada yang akumulasi. Ini belum sampai ke area resisten dekat belum sampai ke area support, dekat-dekat area support ditarik naik. Kira-kira hari ini siapa yang jadi market makernya di saham Arto? Arto hari ini tanggal 18 Oktober sebenarnya didistribusi ya secara keseluruhan PD, AK, ZP, net sell
cukup banyak. PD net sell 36M, AK net sell 35,7M, tapi yang narik itu kemungkinan MG ya. MG net buy 24,3M. Selain MG ada CC yang net buy 31,3M. Dan yang jadi market maker hari ini di saham Arto adalah MG. Jadi kemungkinan MG ini yang bikin Arto naik. Walaupun secara keseluruhan masih didistribusi untuk saham Arto. Dan untuk AC-nya sendiri net buy ya. Net buy CC asing masuk 30,1M. Selain CC ada KI, BK versi asing net buy cuman dikit. KI net buy 13,5. Jadi untuk besok gimana untuk saham Arto? Ya kemungkinan sih akan dibuka. Kalau kita cek di sini untuk MG-nya average di harga 4.688 ya, 4.600 floating profit untuk MG-nya, jadi perlu hati-hati. Misal untuk besok bisa naik, itu kalau MG-nya taking profit bisa turun loh. Jadi amannya sih untuk MG, untuk Arto kemudian besok akan dibuka hijau dulu. Ya, sepertinya seperti itu skenario-nya. Ya, akan konsolidasi lah untuk saham Arto, mungkin habis dibuka hijau, habis itu ditarik turun ya. Kayaknya sih seperti itu. Kita lihat aja besok. Kalau untuk hari ini sih secara keseluruhan untuk saham Arto didistribusi ya, cuman nggak terlalu banyak. PD, AK, ZP, BK net sell. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 17, dari tanggal 17 MG masih punya barang. Dari tanggal 17 juga didistribusi oleh PD. Dari tanggal 10 ya oke ya, jadi MG-nya rawan taking profit, floating profit ya. Jadi kemungkinan untuk besok akan dibuka hijau dulu. Tapi saran saya ini buat trading aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau supportnya masih di 4.100, 4.200, 4.170 sampai 4.200. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBHI ya. Dan untuk saham BBHI hari ini arah ya, naik 25% ke harga 1950. Ini strong bullish untuk candlenya, dan berhasil breakout di atas resisten ya, di atas 1860. Dan secara teknikal juga ini udah berhasil untuk gap yang di sini ya. Jadi habis untuk gap langsung ditarik naik untuk saham BBHI ya, karena ini udah tutup gap di area sini. Akan untuk hari ini udah nutup gap, habis itu ditarik naik. Ini candlenya cukup bagus. Kira-kira siapa yang naikin untuk BBHI hari ini tanggal 18 Oktober? Yang jadi market maker ada YPMG, BK ya. BK nya net buy 2,4M, MG nya net buy 1M ya. Oke, sebenarnya sih akumulasinya nggak terlalu besar ya untuk hari ini. Yang akumulasi cuma MG 2,4M, dan yang jadi market maker itu sambil scalperan. Ini si YP valuasinya 8,2M, cuma net buy 73 juta aja. Jadi untuk besok gimana? Perhatikan aja level ini, kalau masih bertahan di atas 1880 ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Tapi kalau breakdown di bawah itu yang mending wait and see aja. Tapi untuk besok sih kemungkinan akan dibuka hijau dulu untuk saham BBHI. Kalau kita cek di sini average-nya BK 1700, MG 1800. Floating profit semua ya, jadi ya rawan taking profit juga sebenarnya untuk BBHI. Tapi ya ada kemungkinan dibuka hijau dulu kemungkinan untuk saham BBHI. Oke, itu untuk saham BBHI. Dan kalau kita lihat Arto kemudian BBHI, ini saham-saham di sektor bank digital ya. Hari ini untuk harganya disetir oleh MG ya, MG yang naikin. Jadi kalau MG taking profit ya bisa turun semua itu BBHI atau Arto. Tapi selama MG-nya belum taking profit, ada kemungkinan masih akan naik untuk saham-saham bank digital. Oke, itu untuk saham BBHI. Selanjutnya kita cek saham PNBS. Dan untuk sampai NBS hari ini turun 3,1% ya. Hari ini turun ya. Kemudian untuk besok gimana? Kalau kita cek transaksinya hari ini apakah ada yang nampung di saham PNBS?
ini tanggal 18 Oktober didistribusi oleh YP net sell 2,8. Jadi untuk sampai NBS hari ini didistribusi dan yang jadi market makernya YP-nya net sell ya, pantas untuk sampai NBS turun. Kalau kita cek dari tanggal 10 untuk PNBS YP-nya terus jualannya, YP net sell 5,8 tapi ada yang nampung ya, AZ, PD, AK dan yang jadi market maker dalam 1 minggu terakhir itu YPMG, keduanya net sell ya. Jadi untuk besok gimana? AZ average di 91. AZ-nya pas BEP jadi nggak floating loss, nggak floating profit untuk AZ yang nampung si AZ. Kemudian untuk besok ya tergantung YP sama MG ya, kalau keduanya itu masih jualan untuk sampai NBS bisa turun, dan support terdekatnya di area sini di area 85 ya. Jadi kalau turun dan kalau mau masuk bisa perhatikan level ini, tapi kalau naik ya resistennya di area sini 102. Kalau untuk hari ini sih di distribusi untuk PNBS ya, didistribusi dan belum ada yang nampung untuk hari ini ya. Kalau dari tanggal 10 ada yang nampung ini si AZPD, tapi untuk hari ini yang nampung DHZP, BKMG ya belum ada yang nampung. YP-nya net sell 2,8. Jadi untuk besok sih ada kemungkinan dibuka merah dulu untuk sampai NBS ya. Kalau kita cek sih ini habis naik turun naik, ini bentuk higher high, mungkin akan turun bentuk higher low, habis itu ditarik naik, mungkin seperti itu ya untuk skenario nya NBS. Oke, itu untuk sampai NBS. Kalau mau masuk bisa perhatikan level dekat-dekat 85 kalau turun di area sini, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk PNBS. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham BBRI hari ini naik turun tipis 0,23%. Tadi sempat ditarik naik ya menuju area dekat-dekat area resisten, cuman gagal breakout, habis itu ditarik turun. Secara broker summary asingnya net sell cukup banyak hari ini di saham BBRI ya, paling banyak tadi. Kira-kira siapa aja yang jualan? Yang jualan ada KZ, RX, AK, BKCS, AG, ini asing semua ini ya kan, KZ, RX, AKCS, BK, AG, YU asing semua yang jualan di saham BBRI ya, asingnya net sell. Yang nampung ada YU, CC, ZT, IF ya. Jadi secara keseluruhan didistribusi oleh asing, dan yang jadi market maker di saham BBRI untuk hari ini KZ, BK, AK, ketiganya net sell ya. Untuk besok gimana ya? Ya bisa jadi masih turun ya untuk saham BBRI, kalau nggak turun paling konsolidasi. Kalau turun bisa turun ke area sini mungkin 4.200-an, itu kesempatan buat masuk ya, karena untuk saham BBRI kemungkinan harganya akan dijaga, tapi kalau breakdown di bawah ini ya bisa ke area sini ya 3.900-an, tapi ya kayaknya sih akan mantul di area sini untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI, tapi kalau naik dan berhasil breakout di atas 4.350 ya, itu bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi untuk hari ini karena aslinya net sell cukup banyak dan secara keseluruhan didistribusi, amannya sih untuk besok mending nunggu harga lebih turun lagi ya di saham BBRI, jangan buru-buru buat masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita cek saham Rafi. Dan untuk saham Rafi hari ini ARB ke harga 163, apakah ada yang nampung? Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Rafi hari ini tanggal 18 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh CP net B 7,4 M dan ditampung oleh AO net B 4,7. Secara keseluruhan didistribusi oleh CP, tapi yang jadi market maker hari ini AO loh, AO net B 4,7. Kalau kita cek dari tanggal 10 untuk saham Rafi AO ya, jadi untuk AO hari ini mulai nampung di saham Rafi. Mungkin kalau AO-nya udah cukup nampungnya bakal dinaikin mungkin ya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan hari ini masih didistribusi oleh CP. Dalam 1 minggu terakhir ini yang jadi market makernya CP, YP, AO, CP-nya net sell 972 juta ya kalau di tanggal 10. Jadi untuk besok sih ya mungkin akan masih dibuat turun ya. Tapi habis itu ya nggak menutup kemungkinan diangkat. Kalau misal besok belum diangkat untuk saham Rafi, kemungkinan sih lusa ya meningkat
hari ini ada yang nampung, cuman belum banyak tampungannya. Oke, itu untuk saham Raffi. Kemungkinan untuk besok akan dibuka merah dulu ya. Kalau besok belum diangkat ya harusnya lusa diangkat untuk saham Raffi. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 5 Agustus, oke, kalau dari tanggal 5 Agustus yang nampung AO ya, jadi emang AO ini mengumpulkan ya akumulasi lah di saham AO, walaupun yang nampung lah, yang nampung itu si AO. Tapi ada PD, CC, XL, XI ya, retail masih pada nyangkut di 211. Retailnya belum pada keluar di area sini ya, jadi mungkin nunggu retail sebagian cut loss, mungkin seperti itu ya. Oke, yang jualan INMG dan yang jadi market maker utamanya YP, YP-nya netbuy 1,5, F-nya di 217. Ini yang nyangkut entah YP retail atau bandar, kita juga nggak tahu. Tapi sih ada yang nampung si AO untuk saham Raffi, jadi kemungkinan kalau besok ARB harusnya lusa diangkat naik ya. Kalau besok nggak naik. Oke, itu untuk saham Raffi dan ini aja untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, terima kasih.